Terungkap penyebab Jaksa Erna Normawati lenyap usai tolak eksepsi istri Verdi Sambo hingga disorot. Ada satu bagian penting yang tidak bisa dipisahkan, yaitu profil dari setiap pihak yang terkait. Sehingga perlu menggali itu dalam proses persidangan. Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum tersebut, maka penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan: 1. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDN 246-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022. Sisi lain itu, kita pertama kali itu mendapatkannya justru dari hasil apsifor, Mbak, yang ada di dalam berkas perkara. Nah, supaya konteksnya ini dipahami secara utuh, nah apa yang disajikan di situ kita mau validasi gitu dari keterangan saksi-saksi yang ada di pengadilan, yang dihadirkan di pengadilan. Dengan hal itu kita harapkan kan mampu mengungkap mengapa peristiwa yang memicu tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa almarhum J itu dapat terjadi. Tambahannya yang segera diceritakan oleh adik ipar saudara kami yang karena ada petugas medis tadi yang tidak normalin ya. Itu luka tambahannya luka apa saja yang dapat saudara tahu? Di fotonya itu saya lihat di busuk kanan kiri ada mendiru, di kanan kiri, di bahu atas ada lubang, dan di leher sebelah kanan, di sebelah kanan ada berupa lubang lagi. Terungkap penyebab Jaksa Erna Normawati lenyap usai tolak eksepsi istri Verdi Sambo hingga disorot. Surya.co.id. Akhirnya terungkap penyebab Jaksa Erna Normawati lenyap dari sidang kasus pembunuhan Brigadir J alias Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Diketahui ketidakhadiran Erna Normawati dalam beberapa sidang terakhir, kasus pembunuhan Brigadir J ramai menjadi sorotan. Padahal Jaksa Erna Normawati menjadi harapan mengungkap kebenaran di kasus yang melibatkan mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Terkait hal itu, pihak Kejaksaan Agung atau Kejagung Republik Indonesia angkat bicara. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menyampaikan bahwa ketidakhadiran Jaksa Erna belakangan ini karena ada tugas lain yang sedang dikawalnya. Gak ada pemindah tugasan, dia lagi menangani perkara yang lain kan jaksanya banyak, kata Ketut saat dihubungi Kompas.com. Ketut mengatakan seorang jaksa penuntut umum biasanya tidak hanya mengawal satu kasus persidangan. Menurut dia, jaksa yang disiapkan untuk mengawal persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J ada banyak, yakni 74 jaksa. Jadi jaksa di sana pun juga tidak menangani 1-2 perkara sekaligus dalam waktu bersamaan. Dia bisa menangani 4-5 perkara, jadi mereka sementara dipakai untuk menyelesaikan perkara yang lain, ujar Ketut. Menurut Ketut, jaksa yang bertugas menangani beberapa perkara sekaligus itu adalah hal yang biasa. Ia juga memastikan bahwa semua jaksa dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J memiliki sikap dan tanggung jawab yang sama, yakni membuktikan kebenaran dalam kasus itu. Semua punya tanggung jawab, semua jaksa yang ada di sana punya tanggung jawab membuktikan kebenaran material dalam mengungkap perkara pembunuhan Brigadir J, kata dia. Sebelumnya, keberadaan Jaksa Erna Normawati di sidang kasus pembunuhan Brigadir J alias Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat ramai disorot. Pasalnya, Jaksa Erna Normawati yang selama ini dikenal sangat lantang dalam mengungkap kasus pembunuhan Brigadir J tidak hadir dalam beberapa kali sidang terakhir. Padahal Jaksa Erna Normawati ini menjadi harapan masyarakat untuk mengungkap kebenaran kasus yang melibatkan mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo dan juga istrinya Putri Chandrawati. Lalu, di mana Jaksa Erna Normawati? Ketua Umum Peradi Oto Hasibuan menilai Kejaksaan Agung membuka peluang publik berpikir negatif soal penanganan kasus pembunuhan berencana dengan terdakwa Putri Chandrawati. Pasalnya,
Kejaksaan Agung tidak mengungkap alasan kenapa Jaksa Erna Normawati dan timnya yang begitu agresif dalam sidang Putri Chandrawati tiba-tiba ditarik alias diganti. Keterangan itu disampaikan Otto Hasibuan dalam satu meja atau forum yang mengangkat tema kasus Sambo siapa bisa main mata di Kompas.tv. Ya, saya memang dengar di luaran ada mengatakan bahwa ada satu tim jaksa katanya tiba-tiba tidak lagi menjadi jaksa dalam kasusnya PC atau Putri Chandrawati, ya kan gitu ya. Terus terang saja saya nggak tahu backgroundnya kenapa, apakah dia sakit, apakah dipindah keluar kota ya, ucap Otto Hasibuan. Tapi kalau memang itu keluarnya itu tidak dijelaskan kepada masyarakat, mungkin ini juga menjadi pemikiran yang negatif juga dari masyarakat. Kenapa ya? Karena katanya nih ya, kebetulan si jaksa ini kan agak agresif di dalam membongkar kasus ini. Jadi kalau tiba-tiba dia keluar, sehingga orang berpikir ada apa. Nah, hal-hal begini bisa membuat kecurigaan orang bertambah, ujar Otto menambahkan. Bagi Otto Hasibuan, jika memang belum ada penjelasan kenapa tim jaksa dalam sidang Putri Chandrawati diganti bisa ditanyakan ke Kejaksaan Agung. Mengingat kasus pembunuhan berencana di mana istri Verdi Sambo juga menjadi terdakwa, menjadi sorotan dari publik. Kalau pergantiannya itu memang karena orangnya sakit atau pindah tugas itu mungkin biasa, ucap Otto Hasibuan. Tapi kalau tiba-tiba timnya dia keluar dari situ tanpa ada suatu sebab, itu juga boleh menjadi pertanyaan kita, kenapa, tambah Otto Hasibuan. Hingga berita diunggah belum ada konfirmasi dari Kejaksaan Agung terkait pergantian Jaksa Erna Normawati. Dikenal agresif ke terdakwa, Jaksa Erna Normawati langsung menjadi sorotan di awal-awal sidang kasus pembunuhan Brigadir J. Di sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, Jaksa Erna dengan lantang menolak eksepsi Putri Chandrawati dengan suara lantang dan penuh tekanan. Erna menjelaskan penolakan terhadap nota keberatan atau eksepsi Putri Chandrawati karena sudah masuk pada materi perkara. Suara Jaksa Erna Normawati mencuri perhatian pengunjung sidang waktu itu. Suaranya yang garang dan lugas menjelaskan pernyataannya, sehingga apa yang dibacakan seakan lebih mudah dimengerti. Ketika membacakan tanggapannya, sesekali Jaksa Erna Normawati juga melirik ke terdakwa Putri Chandrawati. Eksepsi tidak diperkenankan menyentuh eksepsi perkara, kata Jaksa Erna Normawati di tengah tanggapannya atas eksepsi terdakwa dengan suara lantang. Jelas terlihat penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tidak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum, kata Jaksa Erna tegas. Maka patutlah kiranya eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa untuk dikesampingkan. Ujarnya kembali memberikan tekanan dengan suaranya yang garang. Dalam tanggapan eksepsi itu dijelaskan bahwa alasan-alasan eksepsi pihak Putri Chandrawati merupakan pokok materi perkara sehingga lebih tepat dibahas saat sidang memasuki tahap pembuktian. Oleh karena itu, Jaksa Erna dengan tegas memohon kepada majelis hakim menolak eksepsi Putri Chandrawati. Untuk menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati, kata Erna. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum meminta hakim agar menerima surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Putri Chandrawati dengan nomor register perkara PDM 246 JKTSL 10/2022 tertanggal 5 Oktober 2022 yang dinilai telah memenuhi unsur formil dan material. Sementara permohonan jaksa berikutnya adalah meminta Hakim A di sela sidang eksepsi Putri Chandrawati. Rupanya para penonton sidang memberikan sorotan kepada anggota Jaksa Penuntut Umum Erna Normawati. Jaksa perempuan memiliki nama lengkap Erna Normawati Widodo Putri itu pula yang meminta kepada majelis hakim agar menjebloskan istri Verdi Sambo kembali ke penjara. Ia dengan suara lantang dan penuh tekanan, Erna menjelaskan penolakan terhadap nota keberatan atau eksepsi Putri Chandrawati yang masuk pada materi perkara. Suara Erna garang, lugas, dan lantang menjawab eksepsi dari penasihat hukum Putri Chandrawati dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta pada Selasa. Sejak pukul 09.40 waktu Indonesia Barat, Jaksa Erna Normawati kerap memberi tekanan dengan suara garangnya untuk merontokkan dan menangkis eksepsi dari Putri Chandrawati. Siapa sebenarnya Jaksa Erna Normawati? Jaksa Erna Normawati pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Lamongan pada 2014. Ia kemudian juga pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Denpasar pada 2016 silam. Lalu Erna dipromosikan menjadi Asisten Pengawas atau Aswas di Kejaksaan Tinggi atau Kejati, Jawa Tengah pada 2017. Ia juga sempat menjabat Kepala Satgas Sumber Daya Alam Lintas Negara Kejagung RI.